Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menjalani kehidupan kita sambil percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dipercaya untuk manage, untuk mengatur, untuk memelihara seluruh ciptaan yang lain, hewan, binatang, sesama kita semuanya. Biarlah kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi alam semesta. Semua yang tercipta PKJ 58, PKJ 58 bait pertama dan yang kedua, semua yang tercipta PKJ 58. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, laut, marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung lihat. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya, segala sesuatu dibaharuinya. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh menjadi kepercayaan Tuhan. Kami dipercaya untuk melangkah dan menjalani hidup ini, memimpin, menjadi orang yang juga jadi teladan. Sehingga biarlah hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, agar langkah apapun yang kami ambil seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 17 ayat 2 sampai 7. Ulangan 17 ayat 2 sampai 7. Ulangan 17 ayat 2 sampai 7. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar padamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyembah patung atau apapun yang diperlakukan sebagai ilah pasti membangkitkan amarah Allah. Kasih Allah begitu besar, dan Tuhan itu menuntut pengabdian mutlak dari kita, nggak mendua hati. Menyembah sesuatu yang bukan Allah itu berarti kita mencoba menyangkali Allah. Dan itu masuk ke tindakan yang keji. Nggak ada bedanya, sama juga dengan kita membunuh. Membunuh kan kita kan bilang, tuh kok orang bisa tega-teganya. Sama, mendua juga kepada Allah kita juga, itu adalah perbuatan yang sama kejinya dengan pembunuhan. Melawan Allah, merusak hubungan dengan Allah. Dan itu muncul bukan hanya ketika pada zaman perjanjian lama, ketika orang tadi ya, jadi kenapa sih soal penyembahan berhala tuh kayaknya keras banget itu di perjanjian lama? Karena pada masa itu Bapak Ibu, agama tuh belum sejelas,
sepasti buku-bukunya, aturan-aturannya seperti kita sekarang. Mereka dulu masih belajar mencoba memahami. Soalnya mereka pulang pergi kan dari Abraham. Keturunannya habis itu berantakan. Ada yang kebawa ke Mesir, kelaparan pindah ke Mesir. Dari Mesir Musa bawa kembali ke sana. Terus Musa masih harus nyusun dulu sambil berjalan. Habis itu masuk ke tanah perjanjian, Saul, Daud, Salomo ngumpulin lagi. Jadi prosesnya tuh lama banget. Dan masih mencoba ada error sana sini. Jadi Tuhan sih udah selalu udah ngasih firman-Nya, loh batu, nubuatnya, tiang awan tiang api, penyertaan di masa Meriba, udah banyak deh. Tongkat emas. Semuanya Tuhan udah kasih. Cuman kan itu perlu dicatat ya supaya umat itu nggak, apa yang udah Tuhan omongin nggak dilupain gitu kan. Orang kan gampang lupa ya. Yang kelihatan aja orang ngomong kita lupa, apalagi nggak kelihatan. Sehingga umat itu jadi rentan banget pada masa itu ketika ada orang di luar Israel tuh kan Allahnya beda semua kan, yang disembah dewa-dewa segala macam. Nah sehingga tuh Tuhan keras soal itu tuh. Nah kalau di hidup kita sekarang mungkin nggak kayak gitu ya, bukan kita nyembah Allah atau bahkan mau pindah agama aja sekarang susah gitu kan, apalagi nyembah. Nah terus apa yang menjadi ilah lain dalam hidup kita hari ini? Bisa jadi ilah lain itu adalah kepentingan kita, pekerjaan kita. Kita bekerja terlalu keras sampai lupa Tuhan. Keluarga kita juga bisa kita terlalu membela keluarga kita, sekalipun salah kita bela-belain padahal dia salah. Atau bahkan termasuk pelayanan kita sudah berlebihan melampaui batas normal karena kita udah ninggalin keluarga, pekerjaan, segala macam, hidup kita berantakan. Sehingga yang harus jadi nomor satu cuma Tuhan, bukan gereja. Kita susah bedain antara Tuhan sama gereja. Tuhan itu nomor satu, tapi sisanya yang lain harus seimbang. Keluarga ada porsinya, pekerjaan ada porsinya, pelayanan di gereja ada porsinya. Nggak boleh ada satu yang lebih dominan. Nggak boleh pelayanan aja dominan. Nggak boleh juga cuma keluarga, udah saya keluarganya nggak usah pelayanan, nggak bisa juga. Gitu ya. Karena nanti seperti yang kita udah pernah bahas, keseimbangan ini kalau tidak dijaga, dia akan menuntut suatu saat nanti. Misal, kita selalu nih apa-apa pelayanan, nanti keluarga kita, Tuhan akan tunjukkan, entah tiba-tiba jadi berantakan atau segala macam. Atau kebalikannya, kita keluarga terus, pelayanan nggak sama sekali, nanti Tuhan juga akan tegur lagi. Kamu janji mau ngasih hidupmu buat aku, tapi kamu sibuk kerja nyari cuan aja. Gitu. Nanti kalau Tuhan udah turun tangan sih sebenarnya lebih serem ya. Lebih baik kita dari sekarang nyicil deh, daripada kita tunggu nanti. Kita nyicil bagi waktu yang baik buat keluarga, kita nyicil bagi waktu buat pekerjaan juga mencari kehidupan, tapi juga kita nyicil bagi waktu untuk pelayanan juga. Kalau nggak seimbang, aduh, nanti ketika kita udah tambah umur, kalau udah kita tambah umur kan pengennya nggak mau hidupnya damai-damai ya. Tapi karena kita ada hutang ibaratnya sama Tuhan, banyak tuh yang terjadi. Sehingga mulai dari sekarang kita nyicil apa yang kita bisa beri buat Tuhan, apa yang kita bisa beri buat keluarga, apa yang kita bisa beri buat pekerjaan kita, dan yang terakhir jangan lupa untuk sesama juga. Tuhan mampukan kita. Amin. Tuhan, kami pada saat ini bersyukur. Kami berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini ajarkan kami untuk tidak hanya berpihak atau dominan pada salah satu hal dalam aspek hidup kami. Yang nomor satu cuma Tuhan. Pekerjaan, pelayanan di gereja, keluarga itu adalah bagian yang harus seimbang. Kalau ada yang lebih dominan, berarti sudah mau menyamai Tuhan. Kalau pekerjaan kami terlalu kami dewakan sampai kami lupa istirahat, lupa pelayanan, itu jadi berhala kami. Kalau pelayanan kami terlalu diutamakan sampai kami lupa keluarga dan pekerjaan kami yang lain, itu juga jadi berhala kami. Atau juga Tuhan dalam keluarga kami membela keluarga kami mati-matian sampai kami menyamakan sampai dengan Tuhan, itu juga jadi berhala kami. Kami tidak mau punya Allah lain selain Tuhan. Biarlah hari ini Padamu kami serahkan hidup kami, dan biarlah hidup kami lebih seimbang, lebih balance. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami serahkan, mampukan kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.